Satu-satunya cara untuk memahami perubahan adalah dengan terjun ke dalamnya, bergerak bersamanya, dan ikut menari. Kamu nggak akan percaya, tapi ada cara simpel yang bisa langsung mengubah cara pandangmu tentang move on. Ini bukan tentang melupakan atau berusaha keras untuk nggak memikirkan dia. Sebaliknya, ini tentang memanfaatkan kesempatan yang muncul di saat kamu merasa kehilangan. Kalau kamu merasa stuck dan gak tahu lagi harus mulai dari mana, ini mungkin saatnya kamu sadar bahwa move on itu bukan tentang perasaanmu, tapi tentang bagaimana kamu memulai langkah kecil yang justru mengubah segalanya. Move on bukan soal seberapa cepat kamu bisa melupakan, tapi lebih tentang bagaimana kamu bisa menemukan kebebasan dari rasa yang menahanmu. Terkadang, kita terjebak dalam siklus rasa sakit, berpikir kalau harus berlarut-larut untuk bisa benar-benar melupakan masa lalu. Padahal, saat kita mulai memberi ruang untuk diri sendiri, kita justru menemukan kekuatan baru yang mungkin belum pernah kita sadari sebelumnya. Kamu nggak harus menghapus kenangan, kamu hanya perlu belajar bagaimana menghadapinya dengan cara yang berbeda. 1. Coba hal yang dulu kamu takuti. Langkah pertama untuk move on itu mungkin bukan yang kamu pikirkan. Bukan tentang menahan diri untuk nggak cek media sosial dia atau mencoba menghindari tempat-tempat yang mengingatkanmu. Tapi, coba pikirkan ini. Coba pilih satu hal yang dulu kamu takut untuk coba. Sesuatu yang mungkin selama ini kamu pikirkan, nanti deh, kalau sudah selesai urusan ini. Entah itu mulai sebuah proyek baru, belajar hal baru, atau bahkan perjalanan ke tempat yang selalu ingin kamu kunjungi. Apa yang terjadi ketika kamu memilih untuk berani mencoba itu adalah dirimu mulai bertransformasi tanpa sadar. Ini bukan hanya tentang move on dari dia, tapi move on ke versi dirimu yang lebih baik. Kenapa cara ini bisa berhasil? Bayangkan, kamu lagi jalan di jalan yang gelap dan kamu nggak tahu kemana harus melangkah. Tapi, ketika kamu memutuskan untuk menyalakan sebuah senter kecil, kamu mulai melihat sedikit demi sedikit apa yang ada di depanmu. Meskipun itu cuma langkah kecil, itu yang memberi kamu arah. Begitu juga dengan mencoba hal baru. Meskipun kamu masih punya rasa sakit, hal itu memberi kamu pandangan yang lebih luas tentang siapa dirimu dan apa yang bisa kamu capai tanpa harus selalu memikirkan masa lalu. Output minimal yang kamu dapatkan adalah kepercayaan diri yang lebih besar dan rasa yakin bahwa hidupmu masih penuh kemungkinan, meskipun tanpa dia di sisi kamu. Kedua, kasih jeda untuk meraba jalanmu. Langkah kedua, dan mungkin yang paling penting, adalah menerima bahwa perjalanan ini nggak selalu lurus. Kamu nggak harus merasa sempurna atau terus bergerak maju tanpa ada mundur sedikit pun. Coba bayangkan dirimu seperti seorang pelukis yang sedang menciptakan karya seni. Ada kalanya kamu harus berhenti sejenak, melihat hasil lukisan yang sedang kamu buat, dan mungkin meraba-raba apakah kamu sudah berada di jalur yang benar. Kadang, kamu perlu menyesuaikan warna, menghapus garis-garis yang kurang tepat, atau menambahkan lapisan baru untuk memberi kedalaman. Begitu juga dengan proses move on, kamu nggak bisa memaksakan segalanya jadi sempurna dalam sekejap. Kamu perlu memberi ruang untuk mencoba dan mungkin membuat kesalahan, karena itu adalah bagian dari menciptakan gambaran hidup yang lebih baik. Jadi, izinkan diri kamu merasa. Jangan takut untuk berhenti, memperbaiki, atau merubah hal-hal yang perlu diperbaiki dalam perjalanan ini. Seperti seorang pelukis yang tahu bahwa setiap goresan, meskipun terasa kurang sempurna, membawa karya itu lebih dekat ke bentuk yang diinginkan. 3. Jangan tulis di halaman yang sudah penuh. Langkah ketiga adalah tentang membuka bab baru tanpa takut menyentuh halaman kosong. Kadang kita terlalu berfokus pada cerita yang sudah selesai, sampai lupa bahwa di halaman depan masih ada ruang kosong yang bisa kita isi dengan kisah yang lebih seru dan penuh warna. Hidup ini bukan tentang menulis ulang masa lalu, tapi
tentang berani menciptakan narasi baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kamu nggak akan tahu seberapa menarik cerita baru itu kalau masih berlarut-larut di halaman-halaman yang sudah berdebu. Kenangan memang bagian dari buku hidupmu, tapi dia bukan penulisnya. Setiap langkah kecil yang kamu ambil di halaman kosong itu adalah keputusan untuk menulis kisah yang lebih baik dengan tinta yang lebih berani dan lebih cerah. 4. Semakin digenggam, semakin cepat pecah. Langkah keempat adalah tentang berhenti mempertahankan sesuatu yang sudah mulai menekan. Kita seringkali merasa nyaman dengan apa yang familiar, meskipun itu sudah tidak lagi cocok dengan kita. Bayangkan, kamu memegang sebuah bola berisi air. Semakin lama kamu genggam, semakin berat bola itu, dan kamu nggak bisa menambah air lagi. Kalau dibiarkan terlalu lama, bola itu bisa pecah. Begitu juga dengan hidupmu. Terus menahan hal-hal yang sudah tidak memberi ruang untuk berkembang hanya akan membuatmu semakin tertekan. Untuk bisa bergerak maju, kamu harus berani melepaskan apa yang sudah terlalu penuh dan tidak lagi memberi makna. Melepaskan bukan berarti kamu kehilangan, tapi justru memberi kesempatan untuk menemukan sesuatu yang lebih ringan, lebih segar, dan lebih berarti. Seperti bola yang kamu lepaskan, kamu memberi ruang untuk udara baru, dan tiba-tiba beban itu terasa jauh lebih ringan. 5. Jangan tahu semuanya. Langkah kelima adalah tentang memberi diri kamu izin untuk tidak tahu semuanya. Kita seringkali merasa tertekan untuk memiliki semua jawaban, untuk tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi, coba bayangkan, hidup itu seperti sebuah komet yang terbang melewati langit malam. Kamu nggak tahu persis kemana arah terbangnya, tapi kamu bisa melihat keindahannya yang penuh misteri. Begitu juga dengan masa depan. Kamu mungkin nggak tahu apa yang ada di depan, tapi justru disitulah letak keajaibannya. Menerima ketidakpastian memberi kamu kebebasan untuk benar-benar hidup tanpa terjebak dalam rencana yang kaku. Tidak tahu apa yang akan terjadi bukan berarti kehilangan arah, tapi lebih seperti membuka pintu untuk kemungkinan yang lebih luas. Kadang, kamu hanya perlu melangkah tanpa memikirkan setiap langkah dengan terlalu detail dan memberi ruang untuk keajaiban yang muncul saat kamu melepaskan kontrol. Luka adalah tempat cahaya masuk ke dalam dirimu. Proses move on bukanlah sebuah tujuan, melainkan perjalanan yang membuatmu semakin mengenal siapa kamu sebenarnya. Coba bayangkan, kamu sedang berdiri di depan sebuah cermin besar dan bukannya menilai apa yang ada di luar. Kamu mulai melihat jauh ke dalam, melihat siapa kamu sekarang, bukan siapa yang kamu inginkan untuk menjadi. Perjalanan ini bukan hanya tentang menghapus masa lalu, tapi lebih tentang merangkul dirimu di setiap tahap perjalanan itu. Apa yang kamu pelajari sepanjang perjalanan ini adalah bahwa move on bukan berarti melupakan, tapi tentang melepaskan dan memberi ruang untuk pertumbuhan yang lebih baik. Semua langkah kecil yang kamu ambil membentuk versi dirimu yang baru, lebih kuat, lebih bebas, dan lebih siap untuk menjelajahi bab-bab baru dalam hidupmu. Jadi, jangan khawatir tentang seberapa lama waktu yang dibutuhkan. Yang penting adalah kamu bergerak maju, satu langkah demi satu langkah, sampai akhirnya kamu menyadari bahwa kamu telah sampai jauh lebih jauh dari yang kamu kira.